Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Harga beras naik banget nih Sobat TCID. Bisa dirasain sebenarnya dari akhir tahun 2023 dan puncaknya benar-benar setelah pemilu 2024 gitu ya. Banyak banget di sosial media yang ngomongin soal harga beras yang melonjak gitu. And now kita bakal ngebahas ada masalah apa sebenarnya dengan kenaikan harga beras ini, dan kira-kira inflasi yang akan muncul itu akan membahayakan masyarakat apa enggak? Karena kita mau masuk bulan puasa, biasanya di bulan Ramadan tuh harga barang-barang itu semuanya serba naik, dan ini yang harus diperhatikan gitu supaya pada akhirnya ntar masyarakat bisa sedikit lebih tenang dan juga mengantisipasi kenaikan harga barang dengan nge-spare duit gitu. So, we gonna talk about it. Kali ini kita bakal ngobrol bersama Mas Teguh Rifki dari LPM FEB Universitas Indonesia. Halo Mas Rifki, it's so good to be back and talk to you again. Apa kabar Mas? Halo, malam Mas Syarif. Happy diundang lagi ke sini. Anyway, Mas Rifki, kita ngomongin soal fenomena harga beras dulu nih Mas Rifki. Gimana nih Mas Rifki ngelihatnya? Apakah memang ini fenomena yang wajar gara-gara ya ada El Nino, habis itu musim yang gak jelas jadi akhirnya stok kurang, atau ada desas-desus yang dibilang diborong bansos sampai akhirnya barang langka gini Mas? Mungkin any thought Mas soal fenomena harga beras yang naik ini Mas? Oke, kalau diborong bansos sih, kita nggak ada informasi ya. Tapi kalau kita coba lihat dari data dan apa yang kejadian di banyak negara sih, memang nampaknya most common suspect-nya itu adalah El Nino gitu. Di mana El Nino ini kemudian menyebabkan terjadinya perubahan stok panen. Sebetulnya kalau kita lihat tren secara umumnya kan harga pangan ini naik nggak hanya di Indonesia. Di level global pun, misalnya kalau kita lihat harga beras pun melonjak secara signifikan. Jadi kalau kita lihat di level yang lebih luas lagi, nampaknya memang ini most likely sebagian besar itu dipengaruhi oleh dampak El Nino. Jadi memang ini yang menyebabkan akhirnya nggak cuma beras gitu, kali masih negara-negara lain juga sumber bahan pangan pokok gitu juga naik ya? Betul, betul. I see. Nah, tapi kalau kita berbicara soal bulan puasa nih Mas, biasanya kan semua serba naik gitu ya. Orang udah bisa ngeprediksi ini nih gitu. Kalau misalnya mau masuk ke bulan puasa, barang-barang pasti akan naik, tapi entar bakal turun sendiri. Nah, kenaikan harga sekarang ini kan udah bikin masyarakat khawatir gitu, ketar-ketir. Start yang lumayan tinggi ini punya potensi buat ngenaikin harga lagi nggak Mas Rifki ya, sampai akhirnya jadi dalam tanda petik nggak kebeli sama masyarakat gitu, atau masyarakat susah payah buat ngedapetin harganya nih Mas? Oke, jadi kalau kita lihat, ini kan memang dua faktor yang berbeda. Satu, kalau tadi kita bicara El Nino, yang terpengaruh itu adalah suplai dari bahan-bahan pangan, termasuk beras. Jadi suplainya berkurang, harganya naik. Jadi itu hukum pasar atau hukum ekonominya seperti itu. Kedua, kalau kita lihat dari sisi masuknya Ramadan dan Lebaran, periode Ramadan dan Lebaran ini, yang terpengaruh itu adalah permintaan atau demand. Ini juga faktor lain yang mendorong kenaikan harga. Kalau demand naik, harganya pun naik gitu. Jadi kita dihadapi oleh dua sequence nih. Pertama, supply turun, lalu harga naik. Kemudian sekarang kita memasuki periode di mana demand atau permintaannya naik, yang kemungkinan akan mendorong harga naik. Apakah ini sampai akan nggak kebeli? Tergantung gradasinya gitu. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemungkinan akan jadi semakin sulit membeli beras gitu, karena kita tahu misalnya ini kan daya beli masyarakat berbeda-beda ya, dari paling miskin sampai paling kaya. Nah, tapi yang mungkin juga menjadi catatan adalah kalau kita memasuki Ramadan, karena demand naik, ini biasanya pun pendapatan masyarakat cenderung meningkat selama bulan Ramadan. Apalagi kalau kita tahu kan ada potensi, ada THR yang akan turun ya, biasanya di Ramadan dan Lebaran. Tentu itu cukup membuffer daya beli masyarakat. Tapi memang nggak semuanya tercover gitu. Jadi apakah ada masyarakat yang daya belinya tergerus cukup dalam karena series of kenaikan harga ini? Most likely iya. Tapi ini yang kemudian pemerintah coba
yang daya belinya tergerus cukup dalam karena series of kenaikan harga ini most likely iya, tapi ini yang kemudian pemerintah coba antisipasi dengan kemudian memberikan bansos dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli terutama masyarakat yang paling miskin dan paling rentan. Tapi seberapa gede nih ya Mas ya dengan kenaikan harga beras ini sekarang gitu. Mungkin beras yang bakal diomongin sama banyak orang karena itu makanan pokok gitu. Mungkin sumber karbohidrat utama sama inflasi bahan-bahan pangan lainnya nih. Karena bisa dilihat di pasar juga gitu. Harga telur naik, harga daging ayam naik gitu kan. Belum lagi nanti mungkin cabai lah, bawang merah, bawang putih. Ini bisa jadi pendorong faktor yang lain-lainnya juga bakal mengalami kenaikan harga nggak sih Mas? Secara keseluruhan sih sebetulnya keseluruhan inflasi pasti akan naik, tapi mungkin ini nggak akan mendorong komponen harga lain ya. Mungkin berbeda dengan komponen harga misalnya harga energi atau harga BBM yang dia itu keterkaitannya dengan produk-produk lain tinggi. Contoh misalnya kalau harga BBM naik, ongkos transportasi naik. Ini berarti ongkos rekreasi meningkat, ongkos perjalanan meningkat, ongkos logistik pun meningkat gitu. Nah, kalau beras atau pangan ini cenderung konsumsi produk akhir gitu, bukan produk antara. Sehingga kemudian dampak transmisinya ke produk-produk lain mungkin nggak akan signifikan. Tapi memang karena konsumsinya sangat besar, konsumsinya sangat merata di seluruh penduduk Indonesia, ini dampaknya terjadi secara meluas. Meluasnya bukan produk, tapi meluasnya itu ke seluruh lapisan masyarakat dampak kenaikannya ini. Nah, kalau kita berbicara faktor, kita berbicara rate inflasi nih Mas ya, mungkin I don't know, mungkin BPS atau lembaga lain gitu, correct me if I'm wrong, sudah mengeluarkan bahwa ada inflasi juga di Februari gara-gara harga kenaikan beras gitu. Disebabkan sama gara-gara beras naik. Sebenarnya seberapa besar sih Mas kenaikan harga beras ini tuh ngedorong inflasi di Indonesia? Sebetulnya kalau kita lihat dari awal tahun 2024, ini memang mungkin saya cerita agak mundur sedikit adalah bahwa di tahun 2024 ini mulai Januari kemarin ini ada perubahan rumus perhitungan inflasi oleh BPS. Biasa itu disebutnya sebagai rebase atau menyesuaikan kembali kelompok-kelompok barang dan jasa yang kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan inflasi. Nah, ini berubah dari tahun-tahun sebelumnya yang terakhir diupdate kalau saya nggak salah itu tahun 2021 atau 2020 gitu. Nah, dengan perhitungan komponen baru, kita melihat memang rumusan BPS yang baru ini kontribusi pangan lebih besar dari sebelumnya. Jadi bobot pangan dalam perhitungan baru BPS ini lebih besar gitu. Nah, ini satu. Jadi kalau kita belum hitung kenaikan harganya aja, kita udah tahu kontribusinya udah lebih besar. Nah, selama Januari dan Februari 2024 ini baru 2 bulan berjalan perhitungan inflasi baru, kita melihat memang harga pangan meningkat cukup signifikan gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya level inflasi di Januari kemarin 2,57%, ke Februari itu jadi 2,75 gitu. Terjadi peningkatan. Yang mostly ini memang dipengaruhi oleh harga bahan-bahan pangan gitu. Jadi kalau kita lihat kontribusinya cukup signifikan. Nah, apakah ini sampai di kondisi yang keseluruhan angka inflasinya ini worrying? Sebetulnya enggak juga gitu. Kalau kita lihat range target inflasi BPS yaitu 2,5% plus minus 1, maka sebetulnya kondisi saat ini masih within inflation target. Tapi memang ini semua saat ini mostly dipengaruhi oleh pergerakan dari harga pangan tadi gitu di 2 bulan perhitungan inflasi yang baru ini. Jadi nih kalau dengan situasi yang seperti sekarang terus juga variabel demand yang berbeda itu Mas, kalau situasinya nggak berubah, nggak ada ikut campur pemerintah gitu ya, situasi terburuk apa sih yang mungkin bisa kejadian? Kita bukan berarti menakut-nakutin ya, cuma kayak prepare for the worst nih Mas Rifki nih. Nampaknya sih tentu akan inflasi kalau tanpa ada intervensi pemerintah mungkin akan jauh lebih besar dari yang kita lihat saat ini. Kita perlu catat juga bahwa sebetulnya angka inflasi ini sudah melalui intervensi pemerintah. Intervensinya apa? Satu, kita melihat intervensinya itu adalah diberikannya bansos oleh pemerintah gitu. Jadi daya beli masyarakat relatif cukup terjaga.
Kedua, juga kita melihat bahwa pemerintah sudah mengintervensi melalui TPIP, TPID. Jadi pemantauan di lapangan pun sudah cukup ketat. Ketiga, impor beras pun juga sudah terus dilakukan gitu. Artinya adalah kalau tanpa adanya intervensi dalam bentuk impor beras, mungkin stok beras akan semakin langka lagi gitu dan angka inflasi akan semakin tinggi lagi. Kita nggak tahu setinggi apa kalau misalnya pemerintah sama sekali nggak mengintervensi. Tapi mungkin untuk bayangan adalah bahwa angka inflasi beras yang kita hadapi saat ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Gitu. Jadi kalau kita merasa misalnya kita udah menghadapi angka inflasi beras yang sangat tinggi, kenaikan harga yang sangat tinggi, ini sebetulnya jauh lebih mild dibandingkan dengan negara lain. Kenapa bisa demikian? Karena tadi berbagai macam intervensi yang sudah dilakukan. Nah, kita memang nggak ada hitungan spesifik ya bisa sejauh apa, tapi kalau kita lihat level global pun itu bisa sampai 2 kali, 3 kali lipat mungkin dari harga yang kita hadapi saat ini gitu angka inflasinya. Peranan pemerintah melakukan intervensi untuk menangani permasalahan ini jadi lumayan penting dong ya Mas ya, karena tadi satu pemantauan di TPID sudah dilakukan, impor beras sudah dilakukan, bansos juga sudah diberlakukan. Justru meskipun belum kerasa dalam tanda petik buat beberapa masyarakat karena masih tinggi, ternyata itu yang justru membantu supaya daya beli tetap terjaga ya. Betul, betul. Jadi memang saya merasa ada juga limitnya sejauh mana pemerintah bisa intervensi gitu. Karena kan segalanya ini nggak semuanya berasal sumber masalahnya ini dari domestik ya. Tadi kalau kita trace balik adalah isunya itu di El Nino gitu. Dimanapun juga ada dampak kehilangan supply yang terjadi oleh El Nino tadi gitu. Pemerintah mungkin to some extent hanya bisa menambal satu, coba mengurangi gap supply-nya tadi. Kedua, coba memberikan tambahan bantuan sosial yang mungkin melakukan stabilitas harga tadi adalah dari sisi supply gitu. Bansos ini kan sebetulnya tidak akan merubah harga beras gitu, tapi paling nggak masyarakat yang tadinya nggak mampu beli sekarang dapat subsidi dari pemerintah sehingga lebih mampu belinya gitu. Jadi memang tetap ada limit terkait sejauh apa intervensi pemerintah, dan sebetulnya memang kita akan nampaknya masih akan terus berkutat dengan masalah ini sampai El Nino-nya ini sudah mulai mereda. 3 hal sudah dilakukan sama pemerintah, Mas Rifki. Tadi ngomongin soal El Nino sudah gitu, El Nino, soal bansos udah, lalu impor beras sudah, tapi TPID juga sudah gitu, dan ada harapan dari masyarakat juga, mungkin segelintir gitu ya masyarakat, segelintir kelompok masyarakat yang bilang ini sebenarnya masih bisa dilakukan lebih nih karena harganya masih belum terlalu terjangkau nih Mas. Actually kalau secara situasi yang seperti sekarang, hal apa lagi sih yang bisa dilakukan sama pemerintah nih Mas? Karena kalau kita berbicara supply, ya El Nino kita nggak bakal pernah tahu nih kelarnya kapan, bisa jadi lebih cepat atau jadi mundur gitu karena perubahan iklim and so on gitu. Tapi pemerintah bisa ngapain lagi nih Mas? Mungkin satu hal yang bisa diperhatikan pemerintah adalah prepare for the worst ya. Kita kan tahu memang El Nino ini nggak tahu selesainya kapan. Tapi memang dari kalau kita lihat dari berbagai macam sumber data dan analisa meteorologi misalnya, kita bisa melihat ada estimasi indeks El Nino ini berlangsung sampai kapan. Itu jadi satu benchmark. Kedua, kalau memang El Nino ini akan berkelanjutan, tentu pemerintah bisa mengantisipasi lanjutannya adalah dengan coba mengamankan stok impor gitu. Artinya kalau memang stok pangan kita ini masih akan terganggu, kira-kira bagaimana pemerintah bisa mensecure supply beras gitu, misalnya di 3 bulan lagi, 4 bulan lagi gitu. Nah itu perlu dipikirkan dari sekarang gitu. Tentu itu kan semua bisa dihitung gitu, kebutuhan beras berapa, lalu stok yang ada berapa, lalu butuh impor berapa. Nah dari situ baru pemerintah bisa mencari gitu kira-kira sumber impor mana lagi yang bisa pemerintah terus dorong agar di 6 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 3 bulan ke depan ini tidak terlalu mengkhawatirkan kelangkaan atau kekurangan stok beras tadi. Tapi di luar hal-hal yang sudah dilakukan, itu memang tidak banyak opsi kebijakan lain yang bisa di-approach gitu. Memang ini semuanya kembali lagi isunya adalah bagaimana kita selama periode El Nino ini bisa tetap daya beli masyarakat terjaga, terutama yang paling miskin dan rentan.
Nah, Mas Rifki, mungkin ada pengen bisa disampaikan lagi nih Mas ke masyarakat gitu ya, especially yang menyambut bulan Ramadan deg-degan soal harga gitu kan, terus juga masih harus ngerem-ngerem, takut inflasi lah, takut inilah, takut itulah. Maybe ada yang bisa disampaikan nih Mas Rifki supaya sedikit lebih tenang karena banyak yang opini gitu di luar sana, especially di Twitter atau X, inflasi ini ancamannya makin gede ketika Ramadan gitu, Mas. Maybe ada yang pengen disampaikan kah? Iya, isu terkait inflasi ini, apalagi inflasi pangan dan beras, memang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia gitu. Ini kan isu yang menyangkut apakah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya atau enggak gitu. Jadi saya rasa akan sangat wajar kalau misalnya masyarakat ini komplain atau protes atau khawatir akan isu ini gitu, karena ini isu menyangkut kebutuhan sehari-hari. Memang kita perlu terus menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu terhadap ini dan mungkin pesannya adalah ya masyarakat ini sebagai fungsinya teruslah memantau kondisi ini dan memang terus kemudian mendemand terhadap pemerintah untuk kemudian bisa melakukan stabilitas harga pangan. Tapi yang paling penting juga masyarakat perlu tahu bahwa sumbernya ini nggak seluruhnya berasal dari pemerintah. Kita mengalami fenomena El Nino. Tapi memang itu juga tugas dari pemerintah untuk kemudian memprovide atau memenuhi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan gitu. Jadi ini bukan isu yang sepele, tapi ini isu juga yang kita perlu dudukan secara proporsional gitu. Karena kita tahu kecenderungannya biasanya kalau ada isu yang sangat strategis seperti ini cenderung bisa dipolitisasi, bisa ada misinformasi. Nah, itu yang kita coba hindari dari isu beras ini. Tapi memang perlu terus kita kawal dan perlu kita pantau perkembangannya day to day, week to week, month to month. Yes. Jangan terlalu gampang kepancing sama apa yang beredar di media sosial, diperhatikan dan tetap terus kawal gitu ya apa yang pemerintah lakukan dalam situasi seperti ini supaya akhirnya semuanya jadi bisa lebih stabil. Kurang lebih seperti itu ya Mas Rifki ya. Betul. Alright, kalau begitu Mas Teuku Rifki dari LPEM FEB UI, terima kasih waktunya buat ngobrol-ngobrol kali ini Mas. Semoga sehat-sehat terus. Ya, sehat-sehat Mas Tarif. Thank you udah diundang lagi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Alright, so it's a wrap for this episode Sobat TCID. Kita ketemu lagi minggu depan dan di minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa buat Sobat TCID yang beragama Islam. Kita ketemu lagi next episode. Kalau begitu, see you and wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.